Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilhan Mantis Ada dengan NRP 5001221 036 dari Departemen Fisika Angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan saya mengenai kuis metode inversi, yakni global optimasi. Oke, soal pertama yakni jelaskan keuntungan dan kelebihan dari optimasi global, simulated annealing, dan kinetic algorithm. Optimasi global itu sendiri merupakan suatu pendekatan dalam pencarian solusi optimal dari suatu fungsi kompleks yang memiliki banyak titik minimum minimum lokal. Lalu untuk metode optimasi global ini yang sering digunakan yakni metode simulated annealing atau SA dan kinetic algorithm atau GA. Yang berikut merupakan penjelasan keuntungan dan kelebihan dari masing-masing metode tersebut. Yang pertama, yakni ada simulated annealing yang keuntungannya pertama itu memiliki kemampuan keluar dari lokal minimum. Nah, SA ini menggunakan konsep temperatur yang dapat turun secara bertahap, yang memungkinkan algoritma dari sistem ini menerima solusi yang lebih buruk daripada awal proses, yang membantu menghindari jebakan pada minimum lokal. Yang kedua, sederhana dan fleksibel, karena metode ini cukup mudah diimplementasikan dan dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah optimasi, baik yang bentuknya diskrit maupun kontinu. Yang ketiga, tidak memerlukan turunan fungsi, yang tidak seperti metode optimisasi yang berbasis gradien. Simulated annealing ini hanya memerlukan evaluasi fungsi objektif yang berguna untuk fungsi yang tidak terdiferensial atau tidak diketahui bentuk matematisnya. Lalu, stabil dalam jangka panjang. Dengan jadwal pendinginan yang tepat, simulated annealing ini dijamin akan mencapai solusi global secara teoritis. Lalu ada metode kedua yakni kinetic algorithm yang keuntungan atau kelebihannya pertama yakni eksplorasi solusi yang luas karena GA ini bekerja dengan populasi solusi sehingga mampu menjelajahi ruang solusi lebih luas dibandingkan metode satu solusi seperti simulated annealing. Terus ada PIV. GA ini sendiri dapat dengan mudah dikombinasikan dengan metode lain dan diadaptasi untuk banyak permasalahan dengan memodifikasi representasi kromosom dan operator genetik. Lalu tidak memerlukan informasi turunan. Sama seperti simulated annealing, kinetic algorithm ini hanya memerlukan evaluasi fungsi dari objektif yang sangat cocok untuk fungsi yang tidak kontinu, tidak linear, dan kompleks. Parallelizable atau evaluasi yang dilakukan pada GA ini bisa dilakukan secara paralel, sehingga dapat mempercepat proses komputasi apabila diterapkan pada sistem komputasi yang paralel. Lalu yang kelima, kemampuan eksploitasi dan eksplorasinya seimbang. Mekanisme seleksi dan mutasi memungkinkan kinetik algoritma ini mempertahankan solusi baik sambil tetap mengeksplorasi ruang solusi untuk memungkinkan solusi yang lebih baik. Lalu soal yang kedua yakni jika data di generasi DOPS menggunakan persamaan seperti berikut, D true sama dengan cos omega 0 M1X ditambah M1 M2 dengan true model M1 2,5, M2-nya 6,0, dan omega 0-nya 20 dengan X bernilai dari 0 sampai 2, tentukan inverted model M1 dan M2 menggunakan simulated annealing dan juga kinetic algorithm. Untuk menyelesaikan bersama persoalan yang nomor 2 ini, kita menggunakan source code yang telah diberikan, yakni yang SA untuk simulated annealing dan GA yang merupakan source code untuk kinetic algorithm. Lalu untuk SA ini kita menggunakan fungsi cos yang diperbaiki di sini, yang pada awalnya yang di line 16 ini adalah sin, kita diganti ke cos sesuai dengan persoalan yang diberikan, karena di sini yang diminta adalah cos omega 0. Lalu kita bisa cari fungsinya di source code SA ini dengan parameter yang diberikan. Parameter yang diberikan di sini untuk true modelnya M1-nya di 2,5 dan juga untuk M2-nya di 6,0 dengan omega 0-nya itu adalah 20.
Jadi ini diganti ke 20. Lalu jangan lupa untuk memberikan parameter X-nya mulai dari 0 sampai 2. Jadi X min-nya 0 dan X max-nya 2. Lalu karena di sini belum ada pemberian noise, jadi untuk noise di sini kita ganti ke 0. Oke, bisa di-run. Oke, di sini akan dihasilkan beberapa figur grafik, tapi di sini saya mau menjelaskan bagian ini dulu untuk hasilnya. Nah, di sini estimasi untuk parameter parameter yang digunakan ini yakni untuk M1-nya 2,5 dan M2-nya adalah 6,0, yang dimana setelah dilakukan perhitungan estimasi yang didapatkan untuk M1 di sini 2,5000502 dan M2-nya 6,000011. Di sini errornya untuk M1 0,02% dan M2-nya 0,0%. Lalu di sini dihasilkan beberapa grafik. Yang pertama ini cost evolution dan temperature evolution, karena tadi untuk metode SA ini kan bekerja seperti mekanisme temperatur yang dimana semakin lama akan semakin menurun, sama seperti graf yang ditampilkan grafik ini. Semakin banyak iterasinya maka hasil cost evolutionnya semakin turun, yang dimana nanti diinterpretasikan ke temperatur evolutionnya seperti ini. Lalu untuk yang figur kedua di sini parameter evolutionnya di mana yang garis biru ini estimasi dari M1 dan yang merah itu adalah estimasi dari M2, yang dimana semakin banyak iterasi yang dilakukan maka akan hasil yang didapatkan itu akan mendekati hasil sebenarnya, di mana untuk M1 hasilnya itu di garis titik-titik hijau ini, dan yang untuk M2 itu yang di garis titik-titik yang hitam. Jadi di iterasi ke-200 itu sudah lumayan stabil untuk estimasi M1 dan M2-nya. Lalu yang ketiga di sini dilihat untuk yang titik-titik ini adalah observe data. Karena di sini noise-nya 0, jadi bisa dikatakan bahwa true data dan observe data di sini adalah garis yang hitam dan lingkaran hitam itu tadi. Lalu untuk SA solutionnya ini masih dalam jangkauan apa ya, grafik yang sama yang dilambangkan pada warna merah. Oke. Lalu kita bisa lanjutkan ke metode kinetic algorithm, yang dimana dengan parameter yang sama di sini untuk iterasinya 200, x min-nya 0, x max-nya 2, dan true model parameternya 2,5 untuk M1 dan M2-nya itu 6,0. Lalu di sini untuk omega 0-nya di sini adalah 20. Nah, di sini untuk noise-nya karena masih soal kedua ya ini eh, noise-nya kita ganti ke 0. Bisa kita run. Oke. Di sini untuk M-true-nya yakni 2,5 untuk M1 dan 6 untuk M2, dan dihasilkan M estimasinya 2,8 untuk M1 dan 5,25 untuk M2, sehingga error yang didapatkan untuk M1 itu sekitar 0,35 dan untuk M2 itu 0,74. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk yang metode GA ini tanpa noise itu masih hasilnya lebih buruk daripada yang SA tadi, yang hasil errornya lebih kecil daripada yang metode GA ini. Lalu dihasilkan juga tiga figur grafik. Yang pertama untuk plotting konvergensinya sama seperti yang SA, ini minimum errornya kan 0. Jadi untuk average error itu di angka 200 itu sudah, di angka iterasi ke 200 itu sudah mendekati ke 0. Lalu jadi di sini ada penurunan error dari yang awalnya 3,5 di sini bisa turun ke 0%. Lalu untuk figur yang kedua di sini juga bisa kita lihat bahwa estimasi dari M1 dan M2 ini mendekati nilai
M1 dan M2 sebenarnya, tapi tidak sama, hanya mendekati, yang menyebabkan tadi errornya masih cukup besar daripada yang metode SA. Lalu untuk fitting resultnya di sini untuk true data dan offset data ini karena masih belum diberikan noise, jadi bisa dikatakan mereka adalah hasil yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk offset data dan true data ini tadi kan karena tidak diberikan noise, jadi masih dalam satu yang sama. Namun untuk genetic algorithm solutionnya itu tidak dalam satu garis yang sama karena tadi masih ada errornya. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, biasanya diberikan eh, noise. Nah, di sini pada soal hasilnya mungkin bisa dilihat kalau hasilnya di sini sama yang tadi di run itu berbeda karena nilai yang dihasilkan itu tergantung dengan hasil parameter yang digunakan dan nilai yang digunakan di source code ini adalah random. Nah, di sini nilainya random. Jadi ketika percobaan tahun pertama dan kedua itu bisa jadi hasilnya berbeda karena nilai yang digunakan tadi random. Terus yang soal ketiga, di sini akan diberikan noise dari soalan kedua dengan mu-nya 0 dan sigma-nya 0,3. Nah, di sini kita akan menghitung atau menentukan estimated model M1 dan M2 menggunakan dua metode yang sama tadi. Lalu untuk mengesahkannya di sini kita menggunakan SA dengan kita berikan noise sebesar 0,3 di sigma-nya. Kita kan. Nah, di sini untuk hasilnya estimasinya untuk estimasinya nah true parameternya 2,5 dan ininya M2-nya 6,0. Estimasinya di sini 2,499 dan di ini M2-nya 5,98. Nah, di mana relatif errornya di sini sangat kecil yakni 0,0% dan 0,20%. Yang di mana ini bisa jadi apa bisa dikatakan bahwa hasilnya lebih bagus daripada yang tidak diberikan noise. Nah, di sini sama ketika di uh, iterasinya pertama maka errornya akan berkurang. Lalu untuk di sini, nah parameternya untuk yang estimasi warna merah dan warna biru itu akan mendekati hasil yang sebenarnya ketika di iterasi tertentu. Di sini untuk figur ketiga, kita lihat. Di sini sudah mulai true datanya sudah sama dengan yang SA solution, tapi di sini observe datanya dengan noise-nya itu masih belum sesuai dengan grafiknya, tapi sudah dalam apa tren yang sama. Ya, lalu kita lanjutkan ke metode genetik. Nah, di sini sama untuk sigmanya kita tambahkan 0,3. Nah, di sini untuk hasilnya untuk yang M1 tadi 2,5 dan dihasilkan 2,49. Nah, untuk M2-nya itu 6,0 dengan errornya di sini ya cukup kecil karena tadi sudah diberikan noise yang sesuai. Nah, hasil yang diberikan yang pertama ini konvergensi plotnya yang dimana semakin banyak iterasi semakin jauh iterasi yang dilakukan maka nilai errornya akan semakin kecil. Disesuaikan juga seperti itu. Lalu untuk parameter evolusinya di sini juga sama, sudah sama atau berada di garis yang sama dengan nilai sebenarnya dari M1 dan M2-nya. Lalu untuk yang data fittingnya sama seperti GA ketika true datanya dan GA solusinya itu sudah berada dari satu garis, namun untuk observe datanya dengan noise-nya itu eh, berantakan, tapi masih bisa dilihat trennya yang sesuai dengan GA solution. Itu untuk hasil yang nomor ketiga. Lalu di sini eh, lanjut ke nomor 4. Apa pengaruh pemberian noise untuk nomor 3 dibandingkan noise free nomor 2 terhadap hasil metode inversi M1 dan M2? Jadi untuk pemberian noise pada data observasi berpengaruh signifikan terhadap akurasi hasil metode inversi dari M1 dan M2. Nah, pada kondisi noise free ini pada nomor 2
Data yang digunakan identik dengan data sintetik, sehingga proses inversi memiliki target yang jelas dan estimasi parameter M1 dan M2 dapat lebih dekat atau bahkan identik dengan nilai model yang sebenarnya atau true model, yakni 2,5 untuk M1 dan 6,0 untuk M2. Namun, ketika data diberi noise ketika nomor 3 ini, data observasi mengandung gangguan acak atau random noise yang berasal dari distribusi normal. Hal ini dapat menyebabkan fungsi kesalahan atau error function yang tidak lagi minimum eksak dari true model, sehingga proses pencarian solusi melalui optimisasi SA maupun GA bisa terjebak pada posisi yang sedikit menyimpang dari hasil sebenarnya. Jadi pemberian noise untuk yang nomor 3 ini bisa lebih baik atau lebih buruk karena tadi ini mengandung gangguan acak. Bisa jadi gangguan acak yang diberikan itu memperbaiki data atau memperburuk data. Nah, akibatnya hasil inversi menjadi tidak lebih stabil, nilai M1 dan M2 hasil inversi bisa lebih jauh dari nilai true model, terus konvergensi mungkin membutuhkan iterasi yang lebih banyak, dan variabilitas solusi meningkat karena efek gangguan noise, peta, misfit menjadi lebih kasar. Oke, itu saja untuk penjelasan hasil pengerjaan kuis mengenai global optimasi dengan metode SA dan GA. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.